Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas tentang materi pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu tentang definisi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya adalah tugas Pemda. Saya di sini menulis ada 4 tugas Pemda, antara lain sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang kedua, untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ataupun daerahnya. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian dilakukan penyusunan dan penetapan RKPD. Dan yang keempat yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda mengenai RKPD. Selanjutnya adalah fungsi Pemda. Yang pertama yaitu sebagai pengatur dan pengurus urusan sendiri pemerintahan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, Pemda mempunyai hubungan dengan pemerintahan pusat dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan. Kemudian ciri-ciri Pemda. Ada 5 ciri Pemda yang saya tulis di sini. Yang pertama yaitu adanya daerah yang mempunyai batas lebih kecil daripada negaranya. Yang kedua, adanya penduduk yang cukup. Yang ketiga, mempunyai kepentingan yang diurus oleh negara. Yang keempat, mempunyai organisasi yang memadai. Di sini organisasi dan struktur organisasi itu mempunyai peranan penting untuk menata atau untuk menata Pemda agar menjadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan biaya. Syarat-syarat Pemda. Ada 7 syarat-syarat Pemda, antara lain yang pertama kemampuan ekonomi, di mana kemampuan ekonomi ini menjadi tolak ukur utama agar terselenggaranya pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu potensi daerah. Yang ketiga sosial budaya. Yang keempat sosial politik. Yang kelima jumlah penduduk. Yang keenam luas daerah. Yang ketujuh terselenggaranya otonomi daerah. Dan bahasan yang terakhir yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada 4 asas, antara lain yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Di mana nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari sentralisasi dulu. Sentralisasi itu merupakan pengertiannya yaitu pemerintah pusat merupakan pusat dari segala kebijakan. Contohnya seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia itu menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan daerah. Maksudnya pemerintah kepada daerah otonom, seperti itu. Contohnya kita bisa melihat dinas pendidikan yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Tugas dinas pendidikan itu sendiri yaitu menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan itu nanti akan dijalankan. Yang ketiga yaitu dekonsentralisasi, merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Di sini hanya untuk kewenangan administrasi saja. Untuk wewenang politik tetap ada di tangan pemerintahan pusat. Desentralisasi ini merupakan kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Contohnya seperti pelayanan pajak di kantor-kantor pajak. Dan yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Pengertiannya yaitu tugas lembaga peradilan yang diberikan oleh Pemprov kepada pemerintahan kabupaten, kota ataupun desa. Contohnya seperti penanggulangan kemiskinan perkotaan atau P2KP, seperti itu.
Baik, berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.